والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallif rahimahullah, al-amru ar-rabi'u mimma yatadammanuhu al-imanu billahi. Perkara yang keempat dari apa yang dikandung oleh keimanan kepada Allah Ta'ala, yaitu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah 4 kandungan dari keimanan kepada Allah, yaitu beriman biwujudillah, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada asma wa sifat. Baik. Nah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kata beliau rahimahullah, ai itsbatu ma itu bentuk mudhaf ilaih ya, itsbatu mudhaf ya, kemudian ma itu mudhafun ilaih, isi mausul. Itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan li nafsihi, bagi dirinya, fi kitabihi, di dalam kitabnya, au sunnati rasulihi, atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i was sifati, ya, berupa nama dan sifat. Jadi beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu artinya menetapkan, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, baik itu di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alal wajhil la'iqi bihi, dan ditetapkan apa? Alal wajhil la'iq bihi, ya, sesuai dengan yang layak bagi Allah, yaitu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada yang menetapkan nama dan sifat tetapi kemudian tidak dengan sisi yang layak, tidak dengan bentuk yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menetapkan nama dan sifat namun diserupakan dengan makhluk. Waliyadzubillah. Maka di sini menetapkan nama dan sifat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, ya, menyelewengkan maknanya, wala ta'tilin, tanpa kemudian melakukan ta'til, mengingkari baik sebagian ataupun seluruhnya, wala takyifin, tanpa kemudian membagaimanakan, menentukan kaifiyah, yaitu menentukan bentuk atau cara dari sifat tersebut, wala tamthilin, dan tanpa kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Jadi tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Qala Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah al-asma'ul husna, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Ya, ini adalah dalil tentang bertawassul dengan al-asmaul husna. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad. Ya, melakukan ilhad yaitu melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ilhad adalah apa? Mengingkari kandungan yang ditunjukkan oleh nama Allah tersebut, ya, atau kemudian menjadikan, ya, kandungan dari makna yang ditunjukkan oleh nama Allah tersebut dijadikan itu menyerupai makhluk. Kemudian bentuk yang lainnya dari ilhad adalah menamakan, ya, berhala-berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tadi perintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah, ya, kemudian Allah nyatakan sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka itu akan dibalas, ya, dengan apa yang telah mereka perbuat, ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman,
walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah lah sifat yang tertinggi di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha bijaksana dan lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dialah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatani, dan sungguh telah tersesat dalam perkara ini, yaitu keimanan dengan nama-nama dan sifat Allah, itu dua kelompok. Ihdahuma, yang pertama, al-mu'attilatu, kelompok mu'attilah, yaitu alladzina ankaru al-asma'a was-sifati, yaitu orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, au ba'daha, atau mengingkari sebagiannya. Zaimina, ini hal ya, zaimina ini hal. Zaimina, dalam keadaan mereka menyangka anna itsbataha lillahi, bahwasanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut yastalzimu at-tashbiha, yaitu memberikan konsekuensi at-tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu ay tashbih Allah Ta'ala bi khalqihi, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hadza za'mu batilun, dan prasangka ini adalah batil. Prasangka ini adalah batil. Liwujuhin, karena beberapa sisi. Minha, di antaranya. Perhatikan di sini. Golongan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah kelompok mu'attilah, yang mereka mengingkari nama dan sifat, baik seluruhnya atau sebagiannya, dengan alasan kalau ditetapkan nama dan sifat tersebut itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Namun alasan ini adalah alasan yang batil, ya, yang ditunjukkan dari beberapa sisi. Nah, yang pertama kata beliau, al-awwalu, yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batilatan, bahwasanya ya prasangka ini atau keyakinan ini memberikan konsekuensi dengan konsekuensi yang batil. Ya, berarti kalau menetapkan nama dan sifat Allah itu ya artinya menyerupakan Allah dengan makhluk, maka akan memberikan konsekuensi yang batil. Apa diantaranya? Katanaqudhi fi kalamillahi, seperti ya pertentangan dalam kalam Allah subhanahu. Berarti kalau kita nyatakan kalau menetapkan sifat itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk, maka itu memberikan konsekuensi adanya tanakut, pertentangan di dalam kalamullah. Ya, padahal tidak demikian. Wa dzalika anna Allah Ta'ala atsbata li nafsihi al-asma'a was sifati. Dan yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat. Nah, di dalam Al-Quran Allah menetapkan ya nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafa'a yakuna kamitslihi syai'un, dan Allah menafikan ya ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah tetapkan nama dan sifat, dan Allah juga nafikan sesuatu yang serupa dengan Allah. Walau kana itsbatuha yastalzimu at-tashbiha, kalau ya menetapkan nama dan sifat tersebut memberikan konsekuensi at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, lazima at-tanaqud fi kalamillah ta'ala, itu mengharuskan adanya tanaqud fi kalamillah, ya kan? Ya, adanya tanaqud, karena jelas di satu sisi Allah menetapkan sifat, tapi kemudian di satu sisi Allah menafikan adanya yang serupa dengan makhluk. Nah, keyakinan mu'attilah tadi kalau menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti ada pertentangan antara ayat-ayat yang menetapkan sifat dengan ayat yaitu laisa kamitslihi syai'. Ya, itu konsekuensinya. Dan jelas ini batil. Ya, jelas batil karena tidak ada pertentangan di dalam kalamullah. Makanya di sini tadi disebutkan oleh Syekh, kalau menetapkan nama dan sifat itu memberikan konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk, maka itu mengharuskan adanya tanaqud di dalam kalamullah, ya, wa takdziba ba'dihi ba'dah,
Dan itu mengharuskan kalau sebagian kalamullah itu mendustakan sebagian yang lain. Ya, mendustakan sebagian yang lain. Baik, ini sisi yang pertama. Kemudian kata beliau rahimahullah ats-tsani, sisi yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin. Bahwasanya tidak mengharuskan dari ittifaq samanya dua perkara dalam nama dan sifat ayyakuna mutamathilaini. Yaitu tidak mengharuskan ayyakuna mutamathilaini, keduanya itu mutamathilaini, sama ya. Isim yakun di sini alif itu ya, alif musanna, khabar yakun mutamathilaini. Fa anta tara asy-syakhsaini yattafiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'un. Maka engkau lihat dua orang yang yattafiqani, yang sama, fi anna kullan minhuma insanun, sama dalam hal apa? Ya, masing-masing dari keduanya adalah manusia. Sami'un mendengar, basirun melihat, mutakallimun berbicara. Ya sama, dua orang sama, manusia mendengar, melihat, berbicara. Nah, wala yalzamu min dzalika, tidak mengharuskan dari hal tersebut, ya, sama-sama manusia, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama berbicara, tidaklah mengharuskan dari hal tersebut ayyatamathala fil ma'ani al-insaniyati, tidaklah mengharuskan sama dalam makna-makna insaniyah, makna kemanusiaan. Wasam'i, tidaklah sama dalam pendengaran, wal basari melihat, wal kalami dan berbicara. Ya, walaupun sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tidak sama pendengarannya dan juga tidak sama penglihatannya. Wa tara al hayawanati laha aidin, dan kau lihat hewan-hewan ini memiliki tangan, wa arjulun kaki, wa ayunun mata, wala yalzamu min ittifaqiha hadza, ya tidaklah mengharuskan dari samanya ya hal-hal ini tadi, antakuna aidiha, ya tidaklah mengharuskan dari samanya ini tadi itu antakuna aidiha, tangan-tangan dari hewan-hewan tersebut, wa arjuluha, dan kaki-kakinya, wa ayunuha, dan mata-matanya, mutamathilatan, itu sama. Mutamathilatan khobar takuna di situ. Antakuna aidi itu isim takun, kemudian khobarnya adalah mutamathilatan. Baik. Jadi demikian, hewan saja sama dalam nama, tangan, memiliki kaki, mata, sama disebut mata, tangan, akan tetapi ya sama nama tersebut berbeda secara hakikat. Ya, seperti monyet punya tangan, ya, kemudian kucing juga punya tangan, tetapi walaupun sama-sama namanya tangan, berbeda hakikatnya. Tangan kucing dan tangan monyet itu sama. Tangan kucing dan tangan monyet itu berbeda. Ya, jadi tidak mengharuskan dengan samanya nama, ya, atau samanya sifat menunjukkan hakikatnya sama, berbeda. Seperti mendengar, antara manusia dengan satu yang lain itu berbeda walaupun sama-sama mendengar. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa idza zahara at-tabayunu bainal makhluqati fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin, fa idza, maka apabila zahara, ya jelas, at-tabayunu, perbedaan, bainal makhluqati, antara makhluk-makhluk, fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin, pada apa yang makhluk-makhluk ini tadi sama di dalamnya, min asma'in aw sifatin, dari nama dan juga sifat, fattabayunu bainal khaliqi wal makhluqi, maka perbedaan antara khaliq dan makhluk itu abyanu wa a'zamu, lebih jelas dan lebih besar. Kalau antara makhluk saja berbeda walaupun sama di dalam namanya, maka antara khaliq dengan makhluk juga lebih besar dan lebih jelas perbedaannya. Walaupun sama-sama disebut dengan punya tangan atau sama-sama disebut mendengar, berbeda antara mendengar makhluk dengan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk hanya mendengar jarak yang sekian saja,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar seluruh suara, ya, mendengar seluruh suara, ya, dimanapun itu, kapanpun, berbeda dengan makhluk. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.